Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para pendengar dan juga yang saya hormati para viewer media sosial, baik itu Facebook, Instagram, YouTube dan media sosial yang lainnya. Pertama, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan kajian, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan besok kelak kita mendapatkan syafaatnya dan masuk ke dalam golongan yang beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Para pendengar yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, pada era sekarang ini umat muslim dihadapkan pada era zaman kemajuan, zaman digital, zaman media sosial, di mana digital media sosial ini sudah masuk dalam kehidupan kita semua. Setiap hari kita bergelut dengan yang namanya media sosial. Tentunya media sosial ini juga memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif kepada kehidupan kita selaku umat Islam. Namun jika media sosial ini kita gunakan dengan benar, maka media sosial ini juga akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita, termasuk manfaat dalam menyampaikan kebaikan kepada masyarakat luas, di mana ketika saat ini kita menggunakan media sosial, maka kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan itu akan lebih cepat tersampaikan kepada siapapun dibandingkan era sebelum media sosial. Tantangannya yaitu tantangan yang kita hadapi saat ini di era media sosial, yaitu banyaknya informasi yang masuk di media sosial atau overload informasi. Lah, saking banyaknya informasi ini sehingga sulit untuk membedakan mana informasi yang baik dan juga mana yang informasi yang buruk. Konten-konten negatif yang berkeliaran itu merupakan sesuatu yang negatif dari media sosial. Oleh karenanya, informasi yang semakin besar ini kita juga harus bijak menangani atau memilah mana konten yang baik, mana konten yang buruk. Itu tantangannya. Kemudian tantangan yang kedua, dengan adanya media sosial itu menjadikan gangguan distraksi bagi kehidupan kita. Artinya apa? Artinya kita menggunakan media sosial itu lebih ke arah berlebih-lebihan, lebih ke arah kecanduan. Kita menggunakan media sosial tidak mengenal waktu. Kita menggunakan media sosial dimanapun kita berada tanpa kita sadari kita membuka konten apa. Kemudian kita scroll terus, kita nggak tahu sudah berapa menit, sudah berapa jam,
waktu yang kita buangkan dalam bermedia sosial yang tidak ada gunanya. Sehingga ini menjadikan aktivitas kita, terutama aktivitas ibadah, itu juga semakin terbengkalai. Yang biasanya kita bisa beribadah, menuntut ilmu, mengerjakan sesuatu itu tepat waktu dan selesai dengan waktu yang telah kita rencanakan, dengan adanya gangguan, distraksi atau gangguan media sosial, ini juga akan menunda pekerjaan kita. Oleh karenanya kita harus bijak bagaimana menggunakan media sosial yang benar. Yang ketiga tantangannya yaitu ketika kita sering melihat media sosial, maka banyak sekali di situ budaya-budaya yang tidak termasuk budaya kita selaku orang muslim. Banyak budaya barat, budaya luar yang masuk di dalam negara kita, sehingga mempengaruhi kita umat Islam. Oleh karenanya sekali lagi kita harus bijak menggunakan media sosial. Kemudian solusinya bagaimana agar media sosial ini bisa kita gunakan secara maksimal? Yang pertama yaitu kita harus bisa mengelola waktu kita. Jadi kita harus bisa mengelola waktu kita, kapan kita menggunakan media sosial dan kapan kita bekerja. Artinya apa? Waktunya bekerja kita tidak boleh bermedia sosial, kita tidak boleh scroll yang tidak berguna. Kita harus bekerja sesuai dengan apa yang telah dimandatkan kepada kita. Yang kedua yaitu solusinya yaitu kita harus bisa membatasi penggunaan media sosial. Ketika kita bekerja jam 7 pagi sampai jam 12 siang, maka kita harus membatasi. Kita harus bisa menggunakan media sosial di luar jam kerja itu, semisal jam 6 atau setengah 7 sampai jam 7, sekedar kita melihat informasi di WhatsApp, grup-grup yang kita ikuti, kemudian kita tutup, kita melaksanakan pekerjaan. Artinya kita bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, solusinya bagaimana? Media sosial ini kita gunakan secara positif. Nanti kita gunakan secara positif. Bagaimana? Di media sosial, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube, kita alangkah baiknya mengikuti konten-konten yang itu memberikan nilai tambah kepada diri kita. Contohnya adalah kita mengikuti pengajian para ulama, pengajian para kiai, pengajian para gus-gus yang bisa menambah nilai lebih dalam diri kita. Atau kita mengikuti grup-grup motivasi, atau kita mengikuti grup-grup bisnis, atau kita mengikuti grup-grup pendidikan atau informasi-informasi yang memberikan manfaat kepada kita. Nah, itu akan lebih bermanfaat daripada kita hanya sekedar scroll yang tidak berguna. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan media sosial itu untuk bergabung atau mencari teman yang baik bagi kita. Nah, tentunya kan kita tahu ya, seseorang itu tergantung kepada temannya. Jika kita ingin menjadi baik, maka kita juga harus mencari teman yang baik. Teman tidak hanya di dunia nyata, tapi kita juga bisa berteman di dunia online, baik itu Facebook, baik itu Instagram, baik itu YouTube. Kita menjalin pertemanan yang baik kepada anggota grup yang ada di media sosial. Nah, itulah yang perlu kita cermati. Kita harus bisa memilah informasi yang ada di media sosial. Insya Allah jika kita menggunakan media sosial dengan seksama, maka kita juga akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan menjadi
kita akan bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, tentunya juga akan meningkatkan kualitas ibadah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir qauli dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.